Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya mungkin udah ada beberapa tugas ya di kalian. Kalau hari ini saya mungkin tidak terlalu membahas tentang banyak soal, tapi ini terkait dengan pemahaman sih sebenarnya nih. Jadi ada yang namanya, kita akan masuk yaitu teori antrian queuing model. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam ya. Kenapa sih dengan teori antrian? Karena memang sebenarnya teori antrian ini sering dipakai untuk sarana transportasi. Contoh misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita ngirim barang ya, apakah lebih baik menggunakan satu mobil atau dua mobil kalau misalnya barang yang dikirim itu banyak? Nah, kadang kan yang paling penting itu gimana cara ngirim barangnya efisien dan efektif. Nah, ini yang sering terjadi sebenarnya. Opsinya ngirim cepet atau ngirim efisien. Tapi di mana-mana cepet dan efisien ya. Nah, sekarang kita akan lihat seberapa besar sih peluang itu yang bisa dikerjakan. Karena gini, dasar dari queuing teori sendiri sebenarnya dari Markov decision process. Jadi nanti ada probabilitasnya secara deterministik yang kemarin kalian lihat, ada diskon, non diskon, infinity dan finity gitu ya. Ada yang terbatas, tak terbatas, tanpa diskon. Nah, sama di queuing teori itu pakai Markov decision process, semuanya ada. Ingat dari tujuan awal itu kita hanya memberikan informasi tapi tidak memutuskan. Jadi selalu saya tekankan kita hanya memberi informasi. Nah, sekarang kita lihat ya. Proses antrian dasar itu ada sumber input yaitu pelanggan masuk ke antrian, mekanisme pelanggan yang dilayani. Nah, kalau misalnya kalian di antrian bank ya, biasanya kan ada counter antrian ya. Apakah mau ke teller, apakah mau ke ini ya, operator service ya, atau sebutnya apa ya, untuk konsumen ya, layanan konsumen. Nah, itu kan bukan ujuk-ujuk disuruh ngantri, datang langsung ke sistemnya. Nah, di sini nanti kita akan cek sebenarnya berbagai macam pelayanan, kok ada yang lebih cepat, ada yang bagus gitu ya. Seandainya kan bisa kita lihat ya, kalau dibandingkan dengan warung makan misalnya kan, yang penting apa? Yang penting duduk, pesen, panggil orangnya, udah selesai. Atau kalau paling enggak langsung masuk, terbatas. Tapi kita lihat sebenarnya kayak bank ini kan karena melayani banyak dan caranya juga konsumennya beda-beda, jadi sistem antriannya pun beda. Nah, dari sini kita akan lihat sebenarnya beberapa macam sistem yang bisa dipakai. Contoh misalnya kalau antrian bank, sumber input kan nyebutnya nasabah ya. Masuk antrian, di bagian karcis ditanya ke satpam, bapak mau ke SO atau ke teller? Oke, teller. Nah, ini nomor antriannya, nanti kan dipanggil. Mekanisme pelanggan dilayani. Coba kalau misalnya yang lain, kalau di misalnya di antrian ATM ya, paling sering ya kalau misalnya kalian belanja narik uang gitu ya di teller Itera ya, di ATM Itera yang dekat pintu gerbang, ngantri kan. Itu yang penting kan siapa duluan gitu. Nah, sebenarnya sama tapi dibungkus beda. Kalau misalnya di bank itu kan biasanya nanti dipanggil antrian sekian gitu kan. Kalau misalnya di ATM nggak mungkin kan dipanggil seperti itu. Nah, sekarang kita lihat inputnya itu ada yang tak terbatas, ada yang terbatas, dan distribusi kedatangan kayak gini. Sumber input itu kadang-kadang bisa kan teratur satu, bisa juga datang tiba-tiba. Contohnya warung makan, udah disediain meja, mungkin bisa kedatangan
pada jam pertama yang datang 1. Bisa juga jam kedua nanti tiba-tiba datang 5 pas duduk bersamaan gitu kan. Nah pilihannya kan nanti acak siapa yang dilayani duluan, karena nggak mungkin saya yang duduk duluan atau mobil saya yang parkir duluan tapi anda duduk duluan karena anda bawa motor, misalnya seperti itu. Nah kalau antrean nanti jumlah maksimum pelanggan yang diizinkan mengantri, misalnya itu kalau antrian bioskop misalnya kan nggak mungkin nyampe panjang, cuma dibatasi 10. Misalnya antrian yang bisa masuk hanya antrian 100 1 sampai 100, berarti 101 nggak masuk gitu ya. Nah sekarang disiplin antriannya, cara anggota antrian dipilih, ini sih pokok-pokoknya ya. First come first served, artinya siapa yang datang duluan dia yang dilayani. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk misalnya datang ya, misalnya datang antrian nih orang tiba-tiba misalnya ya datang ke talent dilayani gitu kan, datang ya dilayani duluan habis itu keluar. Nah tapi kalau misalnya yang lain random ya, bisa jadi kalau rumah makan gitu ya 4 meja nih, nah tiba-tiba datang 1, datang 2, datang 3. Ya kalau misalnya ini yang pertama misalnya ya, yang kedua, yang ketiga pelayannya cuma 2, ya paling kan yang dilayani yang paling dekat dulu ya, pesannya apa pak, habis itu dicatat baru berangkat. Nah kan kalau di warung makan biasanya kan kita harus cergap ya manggil pelayan gitu misalnya. Nah itu yang biasanya kalau yang first come first served, siapa yang duluan datang itu yang dilayani. Nah contohnya apa, tukang cukur misalnya. Nah sekarang yang lain lagi model antrian umumnya melangsungkan FCFS yang tadi, siapa kan dimana-mana kan kalau duluan selalu dilayani gitu. Sekarang mekanisme pelayanannya, jumlah fasilitas pelayanan banyaknya itu seberapa banyak gitu ya. Sedangkan kalau struktur fasilitas pelayanan ada yang seri, paralel, jaringan. Kalau jumlah fasilitas layanan tadi misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya buka satu kasir, apakah lebih cepat atau lebih banyak gitu. Contohnya ini ya, kalau kalian ke mall-mall misalnya ya, biasanya kan pintu karcis untuk masuk ke parkir itu kan kadang dibuka 1 atau dua-duanya. Nah itu jumlah fasilitas layanan. Sekarang struktur fasilitas pelayanan itu ada yang seri atau paralel, itu tergantung dari sistemnya. Maksud dari sini sistem kayak gini, kalau di teller bank kan ada yang 3, ada yang 4 ya. Nah kalau misalnya sistemnya seri misalnya kayak gini, bapak setelah dari sini harus ke sana, itu kan seri ya, berlanjut kontinuitas gitu. Nah kalau yang paralel misalnya kayak gini, oh kalau nggak bisa di sini bisa di sana juga kok pak gitu kan. Nah tapi nanti perpanjangan dari paralel itu, dari sistem seri dan paralel, misalnya nanti kalau misalnya ada kantor cabang pusat misalnya ya, kalau bank itu kayak misalnya apakah kalau saya bikin kartu di pusat bisa dilayani di cabang gitu. Nah itu yang jaringan sebenarnya. Jadi pelayanan itu nanti bisa dibuat di jaringannya. Makanya kalau bahasa sederhana itu kayak MLM, bisnis jaringan gitu ya. Nah jualannya itu bukan hanya di toko tapi di jaringannya gitu. Nah itu salah satu prinsipnya. Sedangkan yang lain itu distribusi waktu pelayanan. Misalnya kayak gini, saya nggak butuh banyak-banyak, yang penting cuma 1, tapi waktu pelayanannya sangat cepat, bisa diandalkan gitu. Itu salah satunya. Coba kalau kita ngambil contoh misalnya ya, yang distribusi waktu pelayanan yang sangat cepat itu apa? Contohnya ya makanan siap saji ya, kayak drive thru misalnya, itu salah satunya. Nah oke, next. Sekarang kita lihat nih distribusi waktu, notasi model antrean itu distribusi waktu per distribusi waktu pelayanan. Jadi berapa lama waktu yang datang misalnya ya. Setelah itu distribusi waktu pelayanan seberapa, kayak gini nih. Kan kadang kalau nongkrong ya, lebih lama waktu nunggunya daripada waktu datangnya. Nah seperti itu. Sekarang jumlah pelayanan paralelnya berapa sih nanti yang melayani kalau misalnya antriannya panjang. Kadang-kadang kalau misalnya antrian panjang bensin ya,
sini aja Pak lewat, nah kayak gitu. Nah rasionya itu dibandingkan dengan disiplin pelayanannya. Maksudnya disiplin pelayanan ini siapa sih yang paling patuh nanti yang harus dilayani. Setelah itu per ini lagi dibagi dengan jumlah maksimum antrian dalam sistem, kan karena kayak bensin ya kan, kadang-kadang walaupun antri sampai pagi kalau misalnya bahan bakarnya habis ya terbatas kan. Dan yang terakhir nanti per jumlah populasi input. Ini dilihat dari dua sisi sebenarnya, dari segi sumber dayanya sama waktunya sebenarnya. Kalau misalnya waktunya itu kan di AB ya, AB, sedangkan yang untuk jumlah maksimum sama jumlah populasi itu kan sebenarnya sumber dayanya sebenarnya. Dilihat dari situ. Jadi itu rasio perbandingan dalam model antrean. Kayak gini, ngapain kalian ngantri lama-lama kalau tahu itu udah mau habis gitu kan? Nah itu salah satu contohnya. Kalau misalnya masih cukup nggak sih, nanti kan kalian lihat gitu. Nah sekarang ada beberapa notasi yang harus kita bawa terus ya. Istilahnya kita harus pegang terus, karena di Queen Theory ini kita akan lebih banyak bermain dengan masalah-masalah probabilitas. Karena kan kita ngitung kalau misalnya berapa sih waktu lama nunggu antrian. Kalian bisa lihat ya soal pojok di atas ya. Soal pojok di kiri atas ini kan, ini anggaplah aja McD gitu ya. Misalnya nih makanan siap saji ini manajernya itu mau meningkatkan pelayanan, tapi itu dia punya kasir ada 7 gitu ya. Kasirnya itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggaplah pelayanannya semua sama, tapi masing-masing kalau dilihat ya, yang mana sih kasir yang lebih cepat. Kasir mana tuh, kasir ini ya, kasir 7 ya. Dan coba kasir yang paling lama pelayanannya mana, kasir 1. Nah kadang-kadang kan apakah ini terkait dengan disiplinnya juga atau dengan jumlahnya. Kadang-kadang kan kayak gini, kasir itu bisa lama kalau misalnya permintaan makanannya kan lebih banyak. Nah itu nggak apa-apa kan, yang penting kan menguntungkan di perusahaan. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya yang datang lagi mau pesta gitu kan, keluarga misalnya pesen 5 orang gitu kan, minimal lama lah gitu ya. Sedangkan kalau yang sendiri ya cepet. Nah dilihat dari sini sebenarnya nanti rata-rata orang kan ngelihatnya yang paling cepet itu yang kalau sedikit antriannya. Belum tentu, karena biasanya misalnya satu orang itu bisa memesan misalnya 5 menu ya, satu orang diwakili menu. Sama juga kayak antrian kalau misalnya kalian mau ke bandara ya, mau terbang gitu ya, biasanya antrian di check-in tiket ya. Nah itu kan banyak nih, buka loker 1, loker 2. Masalahnya kadang-kadang tuh nanti ngeliatin di bandara itu kan nanti ada kayak untuk maskapai penerbangan ini dibuka 5 counter, nanti ditanyain misalnya bapak penerbangan apa gitu ya, ibu penerbangan apa gitu, nanti semuanya dilihat dari sana. Nah sekarang kita lihat lagi, kalau dilihat dari sini rata-rata kalau di jumlah ya, 16,2 tambah 10 pangkat 3 tambah 6,9 tambah 4,8 tambah 2,9 tambah 1,9 tambah 1,3 dibagi 7, rata-rata itu 7 menit. Berarti nanti ada yang ditambahin, ada yang dikurangi gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih, M di sini adalah distribusi eksponensial, jadi nanti dilihat rata-ratanya itu nanti sebenarnya berapa banyak sih yang menunggu. D-nya ini distribusi degenerate, atau misalnya dia sebenarnya M ini kalau di bahasa Inggrisnya itu Markovian, sedangkan yang untuk yang D ini di degenerate-nya ini atau bilangan konstannya yang istilahnya rata-rata itu seperti apa gitu ya. EK ini distribusi Erlang, ini probabilitas sebenarnya. G ini distribusi umum untuk waktu antar kedatangan, misalnya kayak gini kan selang-seling tuh. Kalau misalnya ini biasanya berapa banyak sih pelanggannya dalam sehari, misalnya tiap 1 jam, tiap 2 jam. Padahal itu belum valid ya kan, karena kadang-kadang pelanggan itu kan nggak tetap datangnya. Nah nanti ini yang mau dibagi rata. Habis itu distribusi untuk waktu pelayanan yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kalau misalnya tukang cukur itu makin panjang rambutnya kan makin lama. Ada juga kalau misalnya makin simple model rambutnya makin cepet gitu ya.
Nah, makanya tadi untuk disiplin pelayanannya first come first order, last come first serve, dan yang ketiga service in random order. Jadi nanti perbandingannya itu, tapi rata-rata selalu saja yang paling kita agungkan itu adalah first come first serve. Siapa yang cepat itu yang dilayani gitu ya. Cuma ini kadang-kadang nggak adil karena ini melahirkan calo ya. Ini melahirkan calo. Nah, apa sih yang kalau service random service? Ini yang kayak fintech ya. Fintech. Ini contohnya Gojek, Grab, Maxim. Dia kan walaupun misalnya kalian pencet di dekat kalian ada drivernya kan, ya otomatis juga nanti yang masuk sebenarnya acak gitu. Jadi nggak mungkin pas juga sebenarnya. Oke, next kita lihat terminologinya. Stage of system, jumlah pelanggan dalam sistem antrian. Kalau misalnya antriannya itu kadang-kadang kan misalnya jumlah antrian itu 10, kita desain ini 10, tapi yang antri mungkin cuma 3 misalnya kan, misalnya antrian 1, 2, 3 misalnya, tapi interval waktunya lama-lama gitu ya. Nah, habis itu yang panjang antrian ada juga nih 10 gitu ya, tapi cepat gitu karena rapat gitu ya, rapat gitu, tapi ada di yang panjang itu. Nah, ini yang kita cari. Nah sekarang kita lihat ini panjang antrian itu jumlah pelanggan yang menunggu untuk dilayani gitu kan, dan status sistem dikurangi jumlah pelanggan yang sedang dilayani. Jadi nanti berapa yang menunggu untuk dilayani dan berapa yang sudah dilayani gitu. Misalnya dari 10 dikurang 1 yang udah dilayani berarti sisa 9. Jadi panjang antriannya cuma 9 yang belum selesai gitu ya. Sekarang NT ini jumlah pelanggan dalam sistem antrian pada saat T. Jadi gini, bisa jadi kalau misalnya kita punya counter 1, counter 2, pada 1 jam pertama ini bisa melayani 1, ini 0. Pada jam kedua ini bisa 2, ini bisa 3 gitu. Berarti melayani 5 gitu ya. Nah, ini nanti pertanyaannya, misalnya jumlah pelanggannya 5 itu pada saat T-nya keberapa atau waktu keberapa? Apakah 3 menit? 3 menit? Atau misalnya dia dapat pelanggan itu 2 per dalam pangkatnya 1 jam misalnya. Nah, 1 jamnya ini nanti dibagi berapa rentang waktu buka antrian gitu kan. Karena ada waktunya sendiri misalnya bukaan untuk antriannya. Oke. Sekarang ada beberapa persamaan, yaitu kita lihat tadi ya. Ternyata saya double nih ngopi filenya. Di sini kan kita lihat probabilitas ya. Nanti kurang dari 1 ya. Apakah dia 0,8, 0,9, 0,1, intinya mendekati 1. Dan jumlah pelayanan dalam saluran paralel ya, karena kan ini di sistem antrian, gimana antriannya terurai gitu. Banyak contohnya masalah kita itu kadang-kadang nggak nyadar ya, bahwa memang kita sering menghadapi sistem antrian, mau di mana-mana pun, mau di kasir, intinya selalu yang berhubungan dengan uang itu kita pasti ngantri. Iya, karena kan pembayaran gitu ya, jumlah pelayanannya harus paralel. Sekarang yang sigma n, lambda n, laju kedatangan datang, ekspektasi jumlah kedatangan per satuan waktu dari pelanggan baru jika terdapat n pelanggan dalam sistem. Jadi ini laju kedatangan rata-rata itu per menitnya, per jamnya itu dapat pelanggan berapa. Dan yang mu n-nya ini, mu n kalau tadi ini yang mau datang, ini sekarang yang udah dilayani gitu. Ini kan misalnya kalau kita bagi 3 fase ya, yang datang, yang dilayani, ini yang sudah selesai. Anggaplah laju kedatangan itu ini ya. Sedangkan ya, mu n-nya ini laju pelayanan rata untuk keseluruhan sistem yang terpakai gitu ya. Nah,
Jadi kita ngelihat nanti dari seluruh totalnya mu n nya ini ya, mu n. Oke. Nah sekarang kita lihat nih, kalau misalnya jumlah konstan untuk semua, misalnya pelanggannya 5, berarti lambdanya itu lambda 5 nya sama dengan lambda konstan. Berarti untuk lambda 5 itu rata-rata lajunya, kecepatannya itu ya, laju ya kedatangannya itu ratanya berapa menit gitu ya, berapa menit yang untuk yang 5 gitu ya. Sedangkan yang mu n ini konstan untuk semua itu kalau misalnya nilainya lebih dari atau sama dengan 1. Jadi masih bisa diakui misalnya ya, kalau yang dilayani cuma 1. Anggaplah kalau misalnya konten cuma 1 dan dia diakui itu kalau misalnya mu-nya itu mu n itu tetap sama dengan mu. Dalam kasus ini tuh semua pelayan sibuk berarti semuanya sama. Nah, waktu kedatangan itu ini sebenarnya seper lambda, itu 1 dibagi dengan laju kedatangan ya, kedatangan pelanggan itu, kedatangan itu sama dengan waktu ini, waktu antar kedatangan dengan rataan. Oke, sedangkan seper mu-nya itu waktu pelayanan rataan. Nanti dia pada saat tadi dilayani. Rata-rata misalnya kalau ngantri 10 menit, dilayaninya berapa menit gitu ya. Paling selesai 2 menit gitu ya. Nah, ada juga ngantrinya cepet, pelayanannya lama. Apa coba? Banyak ya. Nanti kita di tugas proyek itu nanti akan lebih jelas sebenarnya. Sekarang kalau kita lihat sekarang sebenarnya jadi kayak gini, faktor utilitas. Jadi faktor utilitas itu banyaknya pelayanan itu rohnya ini sama dengan rataannya, waktu kedatangan rataan dibagi dengan jumlah layanan atau jumlah pelayanan dalam sistem antrian dikali dengan waktu layanan. Ini mu. Jadi probabilitasnya ini seberapa banyak sih nanti yang harus kita siapkan sistemnya, atau faktor utilitas misalnya berapa counter, berapa ini tergantung dari berapa banyak yang datang, jumlah pelayannya saat ini, dan berapa lama sih ini dilayani. Ini yang datang, ini pelayan, dan ini waktu layanan. Oke, jelas lah. Jadi kalau misalnya nambah orang, nambah apapun itu selalu ada waktu bersamanya. Nah, kondisinya nanti jadi ini tergantung dari status awal. Kita roh nolnya dan waktu yang akan dilewati sampai terakhir gitu ya. Kondisi mapan status sistem independen terhadap status awal dari waktu yang dilewati. Intinya itu konstan ya, nggak pernah libur. Misalnya anggaplah kalau misalnya tokonya itu 24 jam ya, makanya biasanya kan ada rush hour kayak gini ya, rush hour. Ada juga nanti prime time gitu ya, banyak lah misalnya waktu-waktu. Coba kalau misalnya beli nasi uduk di jam 7 pagi sama beli nasi uduk di jam 9 pagi, beda ya waktunya ya. Steady state conditionnya. Sama juga kalau misalnya belanja di pasar sekarang ya, karena sepi ya, COVID-19 ini nyerang, jadi kadang-kadang waktu tunggunya jadi lebih sebentar gitu. Apa-apa kan karena sekarang orang nggak mungkin keluar gitu ya. Nah sekarang teori antrian ini memfokuskan pada kondisi mapan. Jadi nggak jadi ingat ya, ini ada kalimatnya. Teori antrian ini fokusnya itu kondisi mapan, artinya udah stabil. Jadi belum bisa diterapin kalau misalnya baru pelanggan pertama, baru sebentar gitu. Jadi menghitung sebenarnya seberapa banyak pelanggan tetap kalian gitu. Nah sekarang kita lihat ini ada ini lagi notasi
probabilitas tepat terhadap pelanggan dalam sistem antrian. Jadi memastikan nih minimal dalam sehari saya dapat berapa pelanggan gitu ya. Ini nih peluangnya gitu ya. Kalau misalnya jumlah rataan dalam seminggu itu 1000 gitu ya, tinggal misalnya dalam sehari misalnya 20% gitu 0,2 gitu kan. Nah, tinggal dikali aja nanti gitu kan, kali 2 10 ya sekitar 20 gitu ya. Sedangkan ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem itu ya jumlah totalnya gitu ya. Sedangkan LQ-nya ekspektasi jumlah pelanggan yang menunggu untuk dilayani, tidak termasuk pelanggan yang sedang dilayani. Jadi ekspektasinya kan kadang-kadang kayak gini, ada 2000 yang datang misalnya kan, ada 2000 yang ada yang datang karena ngeliatin ngantri 10, yang satu ini menghilang, tapi tiba-tiba ada lagi nih yang mau datang gini ya, satu lagi mau datang. Nah itu yang kadang-kadang nanti ekspektasi jumlah pelanggan yang dilayani, ada yang pergi ada yang hadir kan, karena ngeliatin tempat ramai misalnya ya. Nah seperti itu. Nah ini yang akan kita lihat. Nah kalau sedangkan yang W ini ekspektasi waktu dalam sistem ini termasuk untuk tiap pelanggan individual. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya pelanggannya bawel ya, atau pelanggannya diem gitu kan, minta apa mas, selesai, udah bungkus selesai. Kan ada juga tuh kalau misalnya kayak gini, yang paling saya senang itu kalau misalnya, karena saya sering belanja nasi uduk ya kayak gini. Kalau yang belanja biasa kan, kalau belanja yang pedagang yang udah biasa pesan nasi uduk satu. Kalau pelanggan yang udah setia gitu ya, yang udah biasa udah dibungkus selesai. Kalau yang baru misalnya, pak nggak pakai telur, pak nggak pakai bawang, pak nggak pakai orek tempe misalnya kan, nggak usah pakai yang lain gitu. Nah itu kan banyak permintaan kan. Nah itu untuk waktunya itu beda-beda. Nah itu W. Sedangkan yang untuk WQ ekspektasi waktu dalam tidak termasuk waktu pelayanan untuk tiap pelanggan individu. Nah ini udah nggak termasuk ya. Jadi artinya apa? Nanti waktu ini perbedaannya itu di waktu pelayanannya ya. Ini antrian ini waktu antrian. Waktu antrian ini kalau misalnya belum masuk ke sistem. Kalau W-nya ini waktu yang udah dalam sistem karena udah dilayani. Kalau WQ-nya tadi belum dilayani ya. Ingat kalau yang tadi ini udah masuk di antrian, kalau ini yang udah dilayani. Sama juga ini tadi yang untuk di antrian ya, ini yang udah dalam sistem. Selalu saya pakai notasi seperti ini karena anggapannya ini udah masuk dalam sistem, jadi nggak bisa keluar. Kalau ini baru mau masuk gitu ya. Itu ya biar saya sederhana aja. Tapi ini bukan yang aturan yang baku ya, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita lihat nih, sigma ends sama dengan tadi kita udah paham bersama ya. Sigma tadi apa? Rohnya ini adalah laju. Lambda ini laju kedatangan. Nah sedangkan jumlah pelanggan yang datang dalam sistem itu, di sistem itu sama dengan laju kedatangan dikali dengan waktu pelayanan. Nih. W. Sedangkan untuk LQ-nya atau ekspektasi jumlah pelanggan yang menunggu untuk dilayani atau yang dalam sistem keluar ini, jumlah nunggu gitu ya, itu sama dengan apa ya bahasanya ini, saya lupa, lambda atau roh gitu ya. Lambda ya saya sering nyebutnya ya, tapi korek saya. Intinya seperti ini aja ya, laju kedatangan kalau misalnya orang dikali dengan ekspektasi waktu dalam antriannya. Nih WQ Q-nya itu kui teori ini ngantri gitu ya. Q-nya itu antri. Kalau gampang hafalnya itu ngantri gitu ya, ngantri. Nah
Jadi kalau kita lihat jika lambda n-nya itu tidak sama, artinya lambda-nya bisa diganti dengan lambda rata-rata. Kalau misalnya kita nggak bisa ambil baku ya, dirata-ratain aja gitu laju kedatangan. Misalnya berapa yang datang, berapa yang tiap sistemnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ternyata bisa didapatkan kalau misalnya dicari persamaannya kan. Ini kan sama aja kalau misalnya kayak gini. L per W sama dengan LQ per WQ ya. Nah, ini kan nanti diubah jadi persamaan. W sama dengan, kalau misalnya ini WL WQL sama dengan WLQ. Kalau W nya berarti kayak gini ya, W sama dengan WQ plus 1 per mu Q. Mu. Masih ingat mu? Mu itu laju pelayanan rataan. Jadi kayak gini, ekspektasi waktu dalam sistem, atau kita mau pastikan nih dia itu berapa lama sih melayani dalam sistem, itu bisa dihitung dengan cara waktu yang dipakai untuk menunggu antrian ditambah seper laju pelayanan rataan untuk keseluruhan sistem yang udah dilayani gitu. Jadi kalau jadi yang baru datang ditambah dengan seper jumlah waktu yang udah dilayani gitu. Nah itu. Jadi itu sistemnya ya. Sekarang peranan distribusi eksponensial di sini sebenarnya kan karena sistemnya nanti nggak teratur gitu ya. Nanti distribusi probabilitasnya waktu kedatangan yang datang, dan yang kedua tadi distribusi probabilitas itu waktu pelayanan. Nah, distribusi probabilitas yang terpenting itu adalah antriannya itu distribusi eksponensialnya, apakah selalu nambah, yang mapan, atau seperti apa. Nah, coba kita lihat sekarang. Misalkan T adalah variabel random yang menyatakan waktu antar kedatangan atau waktu pelayanan. Jadi tadi jadi dia bisa, T ini bisa mewakili W atau WQ gitu ya. Sekarang T dikatakan berdistribusi eksponensial dengan parameter A jika fungsi padat probabilitasnya dinyatakan dengan fungsi T ya. Ini pertidaksamaan ya. Fungsi T nya berapa sih jumlah pelanggannya nanti? Alfa eksponensial min apa pangkat T 0 jika dia waktunya lama. Kalau waktunya kurang dari 0, waktunya ngutang gitu ya, nggak mungkin, makanya nilainya 0. Nah, nanti kita lihat seberapa banyak sih waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan minimal 1 aja. Kan rata-rata berapa banyak pelanggannya, itu bisa dihitung dari berapa menit gitu ya tiap datang. Artinya nih apa nih? Pelanggannya udah tetap rata-rata dari awal itu udah datang, misalnya yang jualan itu dari buka toko gitu ya, dari buka toko misalnya emang udah datang gitu ya, udah datang 20 gitu. Lama kelamaan dari jam 7 dia buka sampai jam 10 udah habis nih. Pelanggannya sisa 1, sisa 0, udah habis dan udah selesai gitu. Nah, itu fungsi waktunya. Karena kan tadi kita ngelihatnya tadi parameter itu fungsi padat probabilitas ya. Jadi bisa jadi kayak gini, peluangnya itu waktunya tadi T nya, masih ingat ya, T nya tadi jumlah pelanggannya tadi, kita menghitung berapa sih peluangnya tadi dibagi nanti variansinya. Ini sih sebenarnya probabilitas statistika ya. Maksud saya kalian udah dapat kan probabilitas statistika. Jangan bilang belum dapat lagi, padahal udah dapat pelatihan software ya kalau nggak salah, udah dapat. Seingat saya kemarin teknik industri itu udah pelatihan SPSS ya kalau nggak salah, sama Minitab gitu atau R gitu makainya. Nah, makanya siap-siap nih nanti kalau ada tugas probabilitasnya nih. Biasanya saya sering gabungin gitu ya dari tiap grup-grupnya nanti. Nah, sekarang fungsi yang pertama lah fungsi menurun terhadap waktu. Jadi perubahannya itu sembarang gitu ya. Intinya apa? Tadi T-nya dia itu berubah setiap waktu
dan kita akan melihat penurunannya kayak tadi. Memang dari awal udah banyak yang ngantri, tapi lama-kelamaan karena habis waktu udah selesai udah tutup gitu ya. Atau yang ciri yang kedua, waktunya itu sama, jadi tetap mau yang berapapun misalnya tetap kedatangannya misalnya 1 2 1 2 sampai terakhir gitu, tetap lack of memory. Jadi distribusibilitas adalah kedatangan atau placement terjadi adalah selalu sama tanpa memandang berapa lama. Segitu aja pelanggannya datang, pelanggan setia aja gitu kan. Sama aja kalau misalnya udah kesamsung sama penjualnya, dia datang tiap hari belanja gitu ya. Nah seperti itulah. Sekarang yang buktinya itu ini sih persamaan rumus ya. Kalau misalnya saya ngasih nanti contohnya malah tambah ribet nanti. Mungkin pas live aja ya. Oke. Ini sebenarnya eksponensialnya periodenya lebih dari waktunya ditambah perubahan waktu dibandingkan dengan waktu yang ditunggu lebih dari perubahan waktunya. Probabilitasnya itu waktunya dibandingkan lebih besar dari periodenya ditambah perubahan waktunya. Nah banyak masalah waktu sih sebenarnya antrian, karena yang menyatakan eksistensi itu di antrian itu adalah waktu. Karena yang namanya antrian itu ya waktu nunggu, waktu dilayani, waktu masuk dalam sistem. Selalu saya ngambil contoh-contoh yang gampang kayak gini. Kalau misalnya masuk tol kenceng, kalau udah di dalam tol kenceng, tapi masuk tolnya itu kan yang lama. Karena apa? Waktu pelayanannya, waktu kedatangannya bisa. Misalnya kayak gini, waktu ngantrinya itu waktu kedatangan. Waktu layanannya itu kalau udah depan servernya. Bisa jadi kalau misalnya ketemu sama counter service ya cepet ya. Tapi bayangin kalau misalnya kalian itu masuk ke jalur yang dimana kartu kalian itu atau misalnya e-money kalian atau uang elektronik kalian itu saldonya kurang. Kan nyusahin sampai belakang kan? Itu makan waktu dalam sistem way-nya gitu kan. Kalau wakingnya tadi masuk gitu ya sebelum menghadap ke sistemnya. Nah sekarang ciri yang ketiga, minimum dari beberapa variabel random independen yang berdistribusi eksponensial mempunyai distribusi eksponensial. Jadi ini eksponensialnya ini random gitu. Ada yang misalnya nanti tiba-tiba tinggi gitu, ada yang terakhir bisa di atas. Jadi kebagi-bagi gitu. Bisa jadi pertama banyak, fase tengah-tengahnya pas tengah harinya banyak, bisa juga nanti fase terakhir jadi randomize gitu, random independennya eksponensialnya. Nah sekarang jadi kalau misalnya kita masukin distribusinya itu bisa istinya selalu lebih dari tiap waktu, selalu lebih. Jadi dia akan eksponensialnya itu tergantung dari jumlah banyak pelanggan. Misalnya ini kalau dia nggak punya pelanggan setia, pokoknya pasrah aja gitu jualannya, intinya yakin aja ada nanti pelanggan tetap. Oke. Sekarang hubungan dengan distribusi Poisson ya, bukan distribusi normal ya. Nah kalian akan banyak main tabel ya distribusi Poisson. Saya kira sih sebenarnya kalian udah dapat, tinggal banyakin aja belajar nih. Nah sekarang waktu yang probabilitas distribusi eksponensialnya sebenarnya banyak ya. Laju rata-rata kejadian tadi dikalikan dengan waktu, proses Poissonnya dengan parameter nanti kan ada tabel-tabel sendiri ya di distribusi Poissonnya. Nah harapan saya sih nanti tugas proyeknya kayak statistika gitu, tapi nanti kita kasih contoh dulu ya baru kalian eksekusi. Sekarang ciri kelima untuk semua nilai positif, PT kurang T tambah plus 3T dibandingkan T lebih dari T, kira-kira atau hampirannya alfa tadi, alfa waktu penunggunya dikali dengan perubahan waktu. Hai, ini mah kita ngitung-ngitung waktu kayak gini. Kalau misalnya orang jualan coba kalian terapin ya, tiba-tiba ngasih ke penjual ya, saya kira-kira kalau anda ini waktu kedatangan pelanggan nggak peduli mas, yang penting dagangan saya laku gitu kan. Nah itu masalahnya. Kadang-kadang teori ini juga ini hanya berlaku kalau yang tadi yang mapan, nggak bisa diterapin yang kecil. Kita nggak bisa ngomong kayak teori antrean ini ke pedagang cilok, cireng gitu ya, pedagang sayur, susah. Ini hanya berlaku kalau misalnya kita ke pedagang-pedagang yang besar, agensi yang besar gitu ya. Makanya ini kita kayak jualan sebenarnya. Nah ciri yang keenam,
tidak dipengaruhi oleh agresi atau disegresi. Jadi ciri utamanya input poison terdapat n tipe pelanggan yang berbeda, di mana tipe pelanggan satu mengikuti proses input poison dengan anggapan independen. Misalnya ini mau apapun kejadiannya tetap dia selalu ada, setia gitu ya. Dia pokoknya tidak dipengaruhi apapun, selalu belanja gitu ya. Nah sekarang dengan asumsi tiap kedatangan pelanggan memiliki probabilitas yang tepat pi. Jadi karena tetapnya itu yang saya bilang tadi, nilainya 1 gitu ya. Nah proses poison tidak dipengaruhi oleh disagresi, tadi agresi dan disegresi. Nah sekarang kita masuk nih proses kelahiran kematian proses. Sebagian besar sih sebenarnya kayak gini, berapa banyak sih jumlah orang yang lahir dan orang yang mati dalam satu hari. Nah bisa jadi kan misalnya kayak gini, iklan-iklan ya, rokok membunuhmu, setiap 1 jam rokok bisa telah membunuh 2 orang di dunia gitu kan. Itu kan mereka kan mengkali jumlah manusianya dikali waktunya kan. Karena kematian itu kayak laju, namanya laju kedatangan dan yang sudah dilayani itu kan, laju kedatangan itu kan bird ya kan, karena pelanggan yang siap dilayani di dunia, yang kalau pelanggan dead itu yang udah wafat gitu ya. Nah itu kan kematian gitu. Hidup ini ya dimana-mana ya antrian ya, antrian dapat jodoh, antrian dapat nilai bagus, tapi nggak tahu nih nilai bagus atau enggaknya itu kayak distribusi poison, randomize, dan tergantung usaha kalian sebenarnya ngundangnya. Oke, sekarang kita lihat status dari sistem T-nya lebih dari 0, jumlah pelanggannya dari sistem antrean pada saat T. Proses kelahiran menggambarkan secara probabilistik bagaimana NT berubah dengan bertambahnya T. Pasti ya setiap hari pasti nambah ya, tapi kan kita nggak tahu kayak gini ya. Bayi lahir itu memang mau lahir, tapi bisa jadi pada saat lahir itu yang meninggal juga, bener kan? Berarti pelayanan cuma sebentar gitu kan. Berarti yang hidup ini sebenarnya masih dilayani ya. Berarti W-nya kita tadi, kalau WQ-nya mungkin 9 bulan gitu ya, dalam antrian ya, W-nya ini masih berlangsung gitu. Kita belum nunggu sebenarnya apa yang udah ngepas gitu ya, date-nya. Nah, kelahiran dan kematian itu terjadi secara random, di mana laju kejadian sistem tergantung pada saat ini sistemnya. Sistem ini ya ibu kita ya gitu ya. Asumsi proses kelahiran, probabilitas saat ini dari waktu tersisa hingga kelahiran. Makanya saya bilang tadi waktunya itu tergantung ya, dari lahir sampai matinya gitu ya. Sedangkan asumsi kedua, distribusi probabilitasnya dari waktu tersisa hingga kematian. Misalnya ada yang sampai berobat, makanya ada kadang-kadang kata dokter gitu ya, dok berapa lama lagi umur saya? Ya mungkin sekitar 2 bulan 2 hari, atau 10, 9, 8, 7, nah kayak gitu kan kalau nakut-nakutin gitu pasiennya ya. Dan asumsi ketiga, hanya terdapat satu kelahiran atau kematian yang terjadi pada satu saat, imbang gitu ya. Ini enggak imbang sih, maksudnya mati atau lahir aja gitu dalam satu kejadian. Misalnya dalam 1 jam ada yang mati nggak, ada yang meninggal nggak gitu. Nah sedangkan yang asumsi 1-2, kelahiran kematian jenis khusus dari rantai Markov ya. Sekarang kita lihat nanti berapa aja yang dilahirkan di sini. Ciri 4-nya ini yaitu eksponensial lambda n-nya ya. Tadi masih ingat ya, lambda n konstanta untuk semua ya. Laju kedatangan rataannya dibandingkan dengan laju pelayanan rataannya. Oke, biar lebih mudah ya, kita selalu ingat ini datang gitu ya, biar lebih mudah ya. Gimana tulisnya? Kayak A ya, datang gitu ya. mu n ini kalau kita bahasakan ini pelayan gitu ya, pulayan gitu ya, biar lebih mudah. Pulayan gitu ya, pulayan. Atau ini waktu untuk dilayani, waktu kedatangan layanan gitu ya. Nah ini diagram laju rate-nya. Ini yang udah dilayani, ini baru datang. Ini yang udah dilayani, udah datang dilayani. Waktu n-nya tadi proses kelahiran yang mati ini ya, yang pergi
pergi nunggu kematian gitu, dan lain-lainnya distribusinya. Sedangkan laju rataan masuknya tadi dikali dengan, kalau misalnya waktunya lebih dari 0, laju keluar rataannya itu dikali dengan sigma laju kedatangannya. Laju kedatangannya ditambah dengan probabilitasnya, kedatangan dan pelayanannya. Sedangkan ini dikali n kurang 1, sedangkan ini tetap ya sigma n nya plus mu n nya dikali pn nya. Lebih gampang hitung kematian ya, lebih gampang hitung kematian daripada kelahiran. Karena kalau misalnya kematian itu tugasnya malaikat ya, malaikat pencabut nyawa ya, kayak sensus terakhir gitu. Nah, maaf ya kalau misalnya kadang-kadang pernyataan saya agak ngelantur ya. Saya bikinnya jam 11 malam gitu ya. Makanya harus banyak-banyak imajinasi sih biar kalian mengerti gitu seberapa besar usaha dosen sebenarnya bikin konten buat kalian ya. Ini padahal profesi yang paling saya nggak suka lihat itu YouTuber gitu ya. Tapi kok lama-kelamaan saya kayak YouTuber gitu. Oke, sekarang persamaan keseimbangannya bisa kita lihat dari laju kedatangan ditambah dengan P-nya tadi, probabilitas berapa pelanggannya gitu ya, berapa yang datang. Ini tuh kalau misalnya jumlah pelanggannya itu 1 atau 2 itu, nah ini dinyatakan seimbang kalau pelayanannya 0 ya, yang nggak ada yang datang gitu. Sebenarnya ini ada yang 1, ada yang 2 misalnya. Nah itu yang membedakan. Sekarang kita lanjut lagi. Nah ini sebenarnya perbandingannya nanti P2 misalnya pelanggan kedua nanti itu dibandingkan dengan kedatangan 1, kedatangan awal, pelayanan 2, pelayanan 1 dikali dengan probabilitas pelanggan awal gitu ya. Kalau ini probabilitas pelanggan awal sama dengan kedatangan sistem pelayanan 1 dikali dengan probabilitas 0. Kalau disederhanakan sih ya kayak gini sih sebenarnya kan. Kedatangan 0 dikali dengan pelayanan 0. Ini kedatangan 1 dikali dengan pelayanan 1. Nah ini kalau misalnya kasusnya tadi n sama dengan 0, ini n sama dengan 1. Ya ngitung-ngitung nanti kita ngitung berapa yang meninggal, berapa yang lahir gitu ya. Biasanya sih datanya rumah sakit gitu ya. Nah ini kalau secara umum faktornya N1 N2. Nah ini ada lagi kalau misalnya dia faktor Cn. Cn itu sebenarnya sigma per UN, sigma N per UN. Jadi Pn itu kedatangan probabilitas berapapun dikali di probabilitas awal. Nah berarti menarik lagi nih. Berarti kalau misalnya probabilitasnya 2 pelanggan itu dikali dengan perbandingan 2 pelanggannya ini dikali dengan apa? Probabilitas di awal. Nah ini sebenarnya sigma yang lain, kalau misalnya sigmanya itu dihitung, namanya juga probabilitas ya, nilai itu sama dengan 1 ya. Mau n sama dengan 0 sampai tak hingga itu Pn nya itu, mau P nya itu selalu mendekati 1. Jadi sigma pelanggan 0 nya itu bisa didapatkan dari 1 dibagi 1 plus sigma pelanggan dari 1 sampai mau pelanggan tak terhingga itu dikali dengan perbandingan kedatangan pelanggan dibagi dengan laju pelayanan ya, laju pelayanannya. Oke, datang dilayani, itu aja bahasanya. Nah sekarang kita lihat nih LQ, masih ingat ya LQ nya tadi. Nah kalau LQ nya tadi yang selalu saya bilang ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem. Ini kan jumlah pelanggan dalam sistem itu dikali dengan N nya. N nya ini jumlah pelanggannya dari pelanggan yang 0 sampai tak hingga. Jumlah pelanggannya dikali dengan pelanggan tetap nih, probabilitasnya.
probabilitas pelanggannya itu kalau misalnya dia N, kalau misalnya ini ekspektasi jumlah pelanggan yang menunggu, jumlah pelanggannya yang menunggu gitu di layanan itu sama dengan sigmanya N sama dengan S. Berapa sih S-nya nanti? Sigma tak hingga N kurang S dikali PN. Nah, kalau lihat perbandingannya apa sih sebenarnya tadi? Ada yang P0 sama dengan PN. Kalau udah dapat langkah pertama, cari P0-nya dulu, habis itu langkah kedua PN. Nanti untuk mencari L-nya. Langkah ketiga mendapatkan L, habis itu langkah keempat mencari W. Ekspektasi waktu. Kenapa waktu yang ditunggu dari probabilitas awal ke probabilitas akhir sampai dengan ini jumlah pelanggannya. Ini karena kita ingin menentukan di masa depan. Kita mau menentukan gimana keputusan kita itu bisa membantu dalam sistem nanti. Ini kan lambda ya, laju kedatangan rata-rata tadi itu sama dengan sigma N sama dengan 0 rata-rata laju kedatangan pelanggan 2 misalnya atau N dikali dengan probabilitas terdapat pelanggan dalam satu sistem antrian. Nah, sekarang ada materi yang baru nih. MMGD tak hingga. Artinya apa nih? MMGD. Ini eksponensial yang tadi. M-nya eksponensial. Sedangkan G-nya tadi distribusi. N-nya. Nah, ada lagi nih nanti yang baru. Ini kan tak hingga ya. Tak hingga. S-nya nanti itu apa? Kita lihat. MMSGDD, waktu antara kedatangan, waktu pelayanan. Nah, disiplin antrian, general disiplin atau GD-nya. Ini kan general disiplin ya. Sama ini jumlah pelayanan paralel ya. Ini paralelnya itu dibandingkan tak hingga, jumlah antrian tak hingga. Antrian tak hingga. Yang penting mau disiplin aja gitu ya. Disiplin antriannya itu makanya dia tak hingga hasilnya nanti. Ini waktu kedatangan nanti dia eksponensial ya. Distribusi kedatangannya nih. Ini sebenarnya distribusi ya. Ini distribusi kedatangan. Oke. Sedangkan misalnya kayak gini kasusnya pelanggan 1 gitu ya. Counternya 1, pelayannya 1. Antriannya seperti ini. Ini yang sedang dilayani. Ini ya, yang dilayani, yang sedang menunggu. Ini yang baru datang nih. Oke. Ini butuh waktu berapa sih? Ini butuh berapa dia waktu nanti di antrian weki-nya gitu ya. Oke. Sigma N-nya laju kedatangan yang datang. Ini sedangkan laju pelayanan. Ini layanan kedatangan itu sama dengan nanti nilainya dibagi rata. Kalau yang ciri 1 ya, selalu dianggap sama dengan sistem awal. Kalau salah satu faktornya itu kalau misalnya layanannya itu sama dengan 1 atau ibarat kata counter antrian itu cuma 1. Nah, itu nanti dikali dengan rohnya ya. Rohnya tadi probabilitasnya yang kita cari kalau sistem counternya 1, P-nya itu sama dengan roh N pangkat N dikali probabilitas di awal. Nah, ini juga bisa dicari kalau misalnya kita udah punya nilai awal ya. Kalau rohnya tadi probabilitas pelanggan kalau misalnya cari 2, ini bisa nilainya 2, 3 itu tergantung dari 1 dikurang rohnya dikali roh pangkat N. Tadi masih ingat ya, cari roh itu apa gitu ya, probabilitasnya itu roh ini adalah, masih ingat roh ini ya,
faktor utilitas. Banyaknya kantor yang mau dibuka, satu itu berapa besar, banyak besar peluangnya gitu ya. Nah ini yang tadi, kalau L laju pelayanan, intinya apa? Kedatangan dibagi dengan pelayanan dikurang kedatangan, simple. Sedangkan yang untuk waktu layanan tadi itu sama dengan 1, karena ini sistemnya 1, mu dikurang ini waktu pelayanan dikurang waktu kedatangan. Sedangkan untuk laju kedatangan sistem itu sama lagi nih, kedatangan dibagi layanan dalam kurung waktu pelayanan dikurang dengan kedatangan. Lebih mudah itu sih pakai dua itu aja. Contohnya kalau itu pelanggan ini dibagi ya, per pelanggan itu datangnya 2 pelanggan per menit, sedangkan layanannya itu 3 pelanggan menit. Oke. Jadi kayak gini ya, yang datang dalam 1 menit ini, karena ini kan S-nya lebih dari 1, ini kan S-nya kan sama dengan 3. Anggap tadi yang datang 2, ini bisa ya ke sini, tapi yang layanannya ini kan 3 ya. Kalau kita lihat ya, ini kan mu-nya 3, sedangkan ini kan misalnya lambdanya 2. Ini bisa yang 1, ini yang bisa jadi yang 2 ya. Yang tadi mu 1, 2, 3 gitu. Nah ini sebenarnya perbandingannya nanti dari sistem utilitasnya dan jumlah pelanggannya gitu ya, mu n-nya. Penting pelanggannya lebih dari 0, pelanggannya ini, progres pelanggannya kurang dari sistem utility-nya, atau pelanggannya lebih dari sistem utility-nya. Ini yang untuk mengetahui namanya pelayanan. Ini yang untuk kedatangan. Kalau mau lebih mudah sih, kalian pokoknya pahami dulu konsep ini ya, kedatangan dan pelayanan. Itu aja yang kalian pegang biar nggak bingung lihat rumusnya. Oke, sekarang kita pindah ke slide selanjutnya. Pak, belum ada soal ya? Belum, nyantai aja. Kalau faktor tadi layanannya banyak, berarti kita bisa menentukan beberapa konstanta ya sebenarnya, atau nilai-nilai perbandingan, di mana waktu tunggu ini sama dengan jumlah apa nih? Jumlah pelanggan dalam sistem ya, atau jumlah yang datang dibagi dengan laju kedatangan. Atau kalau misalnya yang untuk laju dalam sistemnya, laju kedatangan ditambah seper waktu layanan, sedangkan yang untuk lambdanya, L-nya atau laju pada sistem itu sama dengan laju kedatangan ditambah sigma waktu pelayanan dibagi waktu layanan. Bingung Pak, layan didatangi dilayani. Emang kayak gitu sistemnya. Sekarang MMS GDK. Nah ini kalau misalnya terbatas, nanti waktu antar kedatangannya, distribusi waktu pelayanannya, jumlah pelayanannya paralel, berarti S-nya lebih banyak ya. Ini S-nya bisa lebih banyak, disiplin antriannya bisa terbagi gitu ya, jumlah maksimum pelanggannya dan jumlah populasinya tak terhingga. Hai, berarti banyak ya sebenarnya ya. Biar kalian nggak bingung, model antriannya itu kalian ngikutin yang halaman ini ya, halaman keempat. Coba tengok halaman 4. Ini sistemnya tadi. Coba kalian lihat A-nya. Ini B-nya. Ini C-nya. Ini D. Ini E. Ini F.
F tadi populasi kan, waktu antar kedatangan ini A, B, C, D, E, F gitu ya, biar nggak pada bingung gitu. Nah, kita lihat lagi ini kasusnya, ini counternya 1 doang, pelayanannya nanti seperti apa, kedatangan dan pelayanan seperti apa. Sebenarnya hampir sama yang kayak tadi, cuma nanti ada beberapa ini sih yang paling utama kalian cari kayak gini. L key, biar saya highlight aja kayak ini, kalian cari L WS W key. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya rasa mungkin sampai sini aja ya materinya. Yang saya masih sisain ada beberapa sih sebenarnya. Ini adalah model input tidak terbatas. Tapi minggu depan aja ya, karena udah 1 jam. Jadi materinya tadi sampai situ. Ini mobil input terbatas ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.